ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita setiap Ahad ba'da subuh sekitar 7-10 menit kita mempelajari hadis yang terkumpul di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang pada Ahad yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-7, dan insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagi siapakah nasihat itu? Rasulullah kemudian menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang pertama bagi Allah, kemudian bagi kitab-kitabnya, bagi rasulnya, kemudian bagi pemimpin kaum muslimin, dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Apa maksudnya nasihat bagi Allah? Artinya adalah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus betul-betul beribadah secara benar. Yang artinya beribadah secara benar itu, pertama kita harus mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata karena Allah. Ini yang pertama. Jadi niatan sebagaimana pada hadis yang pertama lalu adalah merupakan penentu atau kunci dari setiap amal perbuatan. Maka di dalam ibadah pertama kali yang perlu kita tata adalah niat kita. Mukhlishina lahuddina hunafa'a, ikhlas karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala artinya adalah bahwa kita bertauhid dengan benar, menjaga tauhid dengan benar. Apakah itu tauhid uluhiyah, apakah itu tauhid rububiyah, apakah itu tauhid asma wa sifah. Artinya kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kita, dan kita melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah maka insya Allah kita akan dijamin surga Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, insya Allah kalau tidak salah terdapat di dalam surat Al-Kahfi, ayat-ayat terakhir itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki satu perjumpaan dengan Tuhannya, dan itu adalah puncak kebahagiaan seorang mukmin ketika liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan ada dua syaratnya. Yang pertama, falyamal amalan sholihan, hendaklah ia melakukan amal yang soleh, amal yang baik dan benar. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia melakukan kesyirikan
Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Satu itu. Yang kedua, agak saya percepat karena terbatasnya waktu. Nasihat bagi kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah kita diharuskan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Di samping kita juga mengimani kitab-kitab Nabi yang sebelumnya, maka sebagai umat Rasulullah SAW kita wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran yang merupakan penyempurna dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang telah lalu. Maka sebagai orang yang beriman, hendaknya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup dan kehidupan kita. Kemudian kita cintai Al-Quran dengan senantiasa membacanya, mentadaburinya, dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab dengan jawaban yang cukup singkat dan cerdas. Karena Rasulullah SAW hulukuhul Quran. Adalah Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk hidup harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Menjalankan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, kemudian menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kita harus senantiasa meyakini bahwa tidak ada hukum yang paling benar selain hukum Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita yakini adalah kalam Allah. Mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang jumlahnya ada 114 surat, 30 juz, itu semuanya adalah firman Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita rasakan kita sedang dinasihati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terasa merasuk dan meresap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian nasihat bagi Rasul artinya kita harus ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama ini. Karena barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah, maka secara otomatis dia telah mematikan bid'ah. Dan Rasulullah menyatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku faqad ahabbani, itulah orang yang cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai aku maka akan bersama aku kelak di surga. Maka dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang terselamatkan. Kemudian yang berikutnya, insya Allah kita sambung pada Ahad depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sampai pada nasihat untuk Rasul. Setelah tadi nasihat untuk Allah itu artinya kita memperbagus iman kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, memperkuat tauhid kita. Kemudian iman kepada Al-Quran artinya kita membenarkan Al-Quran, menjadikan ia sebagai petunjuk kehidupan. Iman kepada Rasul artinya kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah yang dua akan kita lanjutkan pada had depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.